Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya nggak lockdown nih Bang Lukman, Bang Hotman, seandainya normal nih suasana, saya yakin nih Bang Hotman, saya yakin mungkin Pak Novel Baswedan mungkin datang juga ke Coffee Johnny. Pasti dia nanya Bang Hotman, kok bisa orang menyiram nggak sengaja? Kira-kira gimana tuh Bang? Saya nggak paham secara hukum. Di antara yang sulit untuk saya yang bodoh masalah hukum konvensional nih Bang Hotman, yang sulit saya percaya untuk itu nggak sengaja itu bangun pagi itu kan payah Bang Hotman. Masa iya bangun pagi membeli air kerasnya lagi kan? Setelah kurang lebih 3 tahun 2 bulan, dua pelaku kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan diadili. Mereka dituntut dengan hukuman 1 tahun penjara. Tuntutan ini dinilai janggal oleh Novel. Penangkapan kedua pelaku penyiraman Novel tersebut dilakukan hanya berselang 11 hari setelah Komisaris Jenderal Listio Sigit Prabowo menjadi Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri. Menariknya, hal ini dibahas oleh UAS dan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang berlangsung lewat di live streaming di akun Ustadz Abdul Somad Official. Bagaimana tanggapan Hotman sebagai pengacara kondang ketika mendapatkan pertanyaan semacam itu dari UAS? Simak ulasan lengkapnya. Berdayakan nonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Begitu langsung ada masalah Bang bilang, Pak Menteri, para pejabat, tolong ini masalah. Terus Abang ngomong itu ada rasa takut nggak? Ada cemas nggak? Sama juga di daerah Priok, pernah umur gadis 14 tahun diperkosa sampai kali oleh seniornya di Pramuka, ya. Dan dia tidak berani mengadu. Sesudah saya viralkan, akhirnya si pelaku itu sudah divonis 9 tahun penjara. Kasus ini berawal ketika Novel baru pulang dari sholat subuh ketika pukul 05.10 WIB. Tiba-tiba ada 2 orang mendekat dan menyiramkan air keras ke mukanya. Saat itu dia teriak hingga memancing perhatian jamaah Masjid Al-Ihsan tempat Novel sholat. Siraman air keras di mata kiri mengharuskan Novel Baswedan diterbangkan ke Singapura untuk menjalani perawatan. Novel dikabarkan operasi di Singapore General Hospital dan sempat memberi keterangan soal sosok jenderal yang diduga menjadi pelaku teror. Usai memberikan keterangan, polisi meminta Novel melapor dan mengirimkan tim untuk konfirmasi. Setelah itu, Kapolri yang saat itu dijabat Jenderal Tito Karnavian melaporkan perkembangan dan menunjukkan sketsa pelaku pada Presiden Joko Widodo. 2 sketsa baru wajah pelaku penyerangan ditunjukkan Kapolda Metro Jaya yang saat itu dijabat Inspektur Jenderal Idam Aziz. Sketsa diperoleh dari keterangan 2 orang saksi. Pada 22 Februari 2018, Novel Baswedan kembali ke Indonesia dari Singapura langsung menuju KPK. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk tim penyelidikan kasus penyerangan Novel Baswedan. Anggota tim adalah Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Demani, pejabat terkait dan ahli hukum. Setelah absen untuk menjalani proses perawatan mata, Novel akhirnya kembali aktif di KPK. Novel mengatakan akan bekerja sesuai kemampuannya. Tim pemantau kasus Novel bentukan Komnas HAM merekomendasikan pembentukan tim gabungan mencari fakta peristiwa dan pelaku kasus Novel. Presiden diminta memastikan Kapolri membentuk, mendukung, dan mengawasi pelaksanaan tim gabungan. Polri akhirnya membentuk tim gabungan pengungkapan kasus Novel Baswedan. Tim menyertakan unsur polisi, KPK, akademisi, LSM, Komnas JAM, dan mantan pimpinan KPK. Mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian bertindak sebagai penanggung jawab. Tim gabungan belum bisa mengungkap pelaku dan motif penyerangan air keras pada Novel Baswedan. Wadah pegawai WP KPK meminta Presiden membentuk tim gabungan mencari fakta independen. Polisi menyatakan berhasil mengamankan pelaku penyerangan Roni Bugis dan Rahmat Kadir. Kedua pelaku penyerangan pada Novel adalah anggota polisi aktif. Mereka pun ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Sidang tuntutan digelar. Jaksa meyakini keduanya bersalah melakukan penganiayaan berat terhadap Novel Baswedan.
Keduanya terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidiar. Roni dan Rahmat diyakini jaksa bersalah melanggar pasal 353 ayat 2 KUHP, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan dan terancam lebih dahulu dengan mengakibatkan luka berat, ujar jaksa saat membacakan surat tuntutan di PN Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis 11 Juni 2020. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan hukuman pidana selama 1 tahun. Imbuh jaksa, menurut novel, tuntutan itu aneh, janggal dan lucu, seolah JPU membela terdakwa. Terkait dengan tadi yang saya katakan, tuntutan yang disampaikan oleh jaksa menuntut 1 tahun penjara, ini tergambar sekali bahwa proses persidangan berjalan dengan aneh, berjalan dengan banyak kejanggalan dan lucu saya katakan, kata Novel Baswedan. Novel melihat penganiayaan yang dialami tergolong penganiayaan level tinggi, namun JPU menurut Novel justru seolah bertindak layaknya penasihat hukum. Kenapa kita bisa melihat serangan kepada saya ini serangan atau kalau mau dikonstruksikan sebagai suatu perbuatan penganiayaan paling tinggi levelnya, ujarnya. Dan terkesan penuntut justru malah bertindak penasihat hukum atau pembela dari terdakwa, sambungnya. Kemudian, pada salah satu kesempatan, Ustadz Abdul Somad atau UAS dan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, Sabtu 14 Juni 2020, berdiskusi secara daring tentang sejumlah hal. Diskusi itu ditayangkan dalam akun YouTube Ustadz Abdul Somad Official. Pada saat itu, terjadi banyak tanya tentang sejumlah hal dari kedua belah pihak. Salah satunya, UAS menanyakan soal tuntutan hukum kepada kasus penyiraman air keras Novel Baswedan. Di samping itu, Seandainya nggak lockdown nih Bang Lukman, Bang Hotman, seandainya normal nih suasana, saya yakin nih Bang Hotman, saya yakin mungkin Pak Novel Baswedan mungkin datang juga ke Kopi Joni. Pasti dia nanya Bang Hotman, kok bisa orang menyiram nggak sengaja? Kira-kira gimana tuh Bang? Saya nggak paham secara hukum. Ya, itu banyak pertanyaan. Tapi karena saya kebetulan tidak terlalu mendalami kasusnya, tapi memang di IG saya sudah ribuan orang mempertanyakan itu. Dan diminta memberikan komentar. Cuma karena masih proses persidangan, saya belum bisa mengomentar. Tapi di antara yang sulit untuk saya yang bodoh masalah hukum konvensional nih Bang Hotman, yang sulit saya percaya untuk itu nggak sengaja itu bangun pagi itu kan payah Bang Hotman. Masa iya bangun pagi membeli air kerasnya lagi kan? Nah itu, tapi karena Bang Hotman belum mendalami, saya nggak bisa juga maksa Bang Hotman. UAS juga menanyakan soal Kopi Joni ke Hotman, di mana diketahui Kopi Joni adalah salah satu wadah Hotman membantu masyarakat kecil yang mengalami ketidakadilan hukum. UAS bertanya ke Hotman, apa yang dicari dari Kopi Joni itu dengan membantu masyarakat kecil? Karena menurut UAS, Hotman sudah memiliki banyak klien dari orang besar. Apa sebetulnya yang Abang rasakan? Apa yang Abang cari lewat itu? Kalau untuk duit sudah ada, untuk populer sudah terkenal, untuk follower sudah berlebih-lebih. Apa yang Abang cari? Apa yang Abang rasakan melalui menolong orang kesulitan di Kopi Joni? Motivasinya sama sekali tidak ada niat untuk terkenal karena saya sudah super terkenal. Motivasi itu saya semula berkantor di Sudirman. Saya 22 tahun berkantor di Sudirman. Cuma karena ada pembangunan kereta api bawah tanah, akhirnya saya pindah kantor saya ke Kelapa Gading. Jadi cuma 5 menit dari kantor saya ke rumah saya. Karena waktu paginya banyak waktu, biasanya kan ke Sudirman itu macet. Sekarang kantor saya sudah dekat rumah, maka pagi itu saya ada waktu ke suatu warung pinggir jalan namanya Kopi Joni. Ya. Saya suka ngopi dan rekan-rekan artis selebriti yang biasanya selebriti itu kan walaupun tampang selebriti kan, tapi sebagian besar nggak sanggup bayar pengacara. Jadi pada datang ke sana gratis, ya. Otomatis wartawan juga datang, ya. Meluas. Akhirnya jadi sama sekali tidak ada
tidak ada maksud untuk popularitas, karena biasanya orang mula-mula lulus fakultas hukum, dia kerja di LBH seolah-olah pahlawan masyarakat, tapi sebenarnya karena dia belum dapat pekerjaan. Kalau saya udah 36 tahun jadi lawyer sukses, tapi karena melihat betapa banyaknya demand permintaan seperti itu, kadang-kadang rakyat itu hanya curhat aja, hatinya sudah tenang. Akhirnya minggu saya layani. Cuma gara-gara Kopi John ini udah 3 bulan nggak bisa ketemu lagi. Uang sudah banyak, popularitas, dan bahkan followersnya di akun sosmednya juga sudah jutaan. Ditanya itu, Hotman mengatakan bahwa dulu kantornya berada di Jalan Sudirman. Lalu karena ada pembangunan kereta bawah tanah, kantornya pindah ke Kelapa Gading yang hanya berjarak 2 menit dari rumahnya. Lalu kemudian, karena jaraknya dekat, setiap mau kantor, Hotman masih bisa minum kopi dulu di kedai Kopi Joni. Di sana, Hotman banyak bertemu dengan artis hingga wartawan, dan banyak masyarakat kecil mengadu kepadanya tentang berbagai persoalan hukum. Dan setelah diviralkan, ternyata banyak yang berhasil. Masyarakat banyak mendapatkan keadilan. Misalnya, ada anak-anak yang mendapat perlakuan pelecehan seksual. Lalu ibunya mengadu ke Kopi Joni dan Hotman memviralkan pengaduan si ibu itu. Lalu aparat berhasil dan menghukum pelakunya. Banyak yang berhasil, kata Hotman. Menurut Hotman, masyarakat tidak hanya melulu ingin mengadukan kasus hukum, tetapi banyak juga masyarakat yang curhat kepadanya. Dengan curhat itu kan kadang-kadang masyarakat sudah terbantu, kata Hotman. Kemudian, dengan tersenyum, Uwas mengatakan seandainya tidak ada lockdown di masa pandemi COVID-19 ini, dia yakin bahwa Novel Baswedan, penyidik KPK, juga akan datang ke Kopi Joni. Pasti dia, Novel Baswedan, bertanya ke Bang Hotman, kok bisa orang nyiram air keras gak sengaja? Ini gimana nih Bang Hotman secara hukum? Kata Uwas. Mendapat pernyataan Uwas itu, Hotman mengaku bahwa memang sudah banyak pertanyaan tentang novel itu kepadanya. Namun, dia mengaku tak banyak mendalami kasusnya. Cuma karena masih dalam persidangan, saya belum bisa komentar, kata Hotman. Berikut ulasan kami dalam video ini, silahkan teman-teman. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.